Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, marilah kita lanjutkan kembali obrolan kita tentang Zubad, bait ke 213, Kitabus Shalat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kitabus Shalat ay hadza Kitabus Shalat, ini bab menjelaskan tentang salat. Fardun ala mukallafin qad aslama wa an mahidin wa nifasin salima wa wajibun alal wali syar'i ayyamura tifla biha lisaba'i. Itu nazam Bahar Rojaz dari Riyadul Alfiyah ya, yang sering digunakan oleh guru saya Raden Syarif Hidayatullah di Sadang, Wanaraja, Garut. Kemudian fardun ala mukallafin, fardun wajib, fardun ay hiya fardun ya. Kita lanjutkan di sini. Fardun ay as-salatu fardun, adapun salat yaitu fardun ala mukallafin atas mukallaf akil balik, qad aslama yang sungguh telah beragama Islam siapa mukallaf, wa an mahidin wa nifasin salima, wa salima dan selamat artinya suci siapa mukallaf, an mahidin dari haid, wa nifasin dan nifas. Definisi dulu, salat itu adalah doa ya. Jadi salat itu adalah lafad mustarok ya. Mustarok itu artinya satu kata tapi maknanya banyak ya. Secara lughah adalah doa ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salat dari Allah Subhanahu wa taala adalah rahmah al-muqtaranah bit ta'zim. Rahmat yang diiringi dengan ta'zim, mengagungkan itu kepada Rasulullah. Kemudian dari malaikat itu adalah istighfar. Kemudian dari manusia atau bangsa jin itu namanya doa bil khair ya. Doakan. Jadi siapa yang mengucapkan salat itu memiliki banyak makna. Itu namanya mustarok. Ada lagi lawan dari mustarok adalah mutarodif ya. Mutarodif itu artinya banyak kata tapi satu makna ya. Contohnya di sini adalah ainun bisa mata, ainun bisa matahari, ainun bisa juga benda ya. Ada lagi ainun ya, banyak sekali. Ainun bisa juga bisa menjadi buah hati kesayangan ya. Tapi maknanya adalah oh iya, ini juga mustarok juga ya, kebalik. Ainun mustarok juga ya, satu makna, satu lafaz banyak makna. Contohnya gini aja lah. Asadun, godon farun. Ya, asad artinya singa, godon far artinya juga singa ya. Jalasa artinya duduk, qa'ada juga artinya duduk ya. Itu namanya mutarodif. Mutarodif, ini mustarok dan juga ini juga mustarok sholawat ya. Itu saja. Itu nanti ada bahasan dalam usul fikih ya. Kemudian secara syara adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir, mukhtatamatun bit taslim, bi syara'ita makhsusah. Aqwalun nyata pirang-pirang ucapan, wa af'alun jeung mang pirang-pirang pagawean, muftatahatun anu dikawitan bit takbiri kalawan maca takbir, mukhtatamatun tur dipungkas bit taslimi ku maca salam, bi syara'ita kalawan nganggo syarat-syarat makhsusatin anu tos ditangtuskeun ya. Jadi salat mah hiji pagawean, hiji ucapan,
mimitian ku takbiratul ihram dipungkas ku salam. Tapi aya syarat-syarat ternyata kudu boga wudu, kudu bersih tina najis jeung sajabana. Kemudian wa wajibun 'alal wali syar'i wa wajibun dan wajib 'alal wali syar'i atas wali syara, artinya wali syara di sini adalah aban tegasnya bapak kana awajadan atau kakek ya. Awasian atau juga orang yang wasiat au qayyiman atau yang dititipkan min jihatil qadi dari yang ditugaskan dari hakim ya sebagai pengasuh ya. Itu namanya wali syara. Apa ayamura ini menjadi fa'il ya, ini isim fa'il tapi punya fa'il ya karena isim yang menyerupai fi'il ya, ada masdar, ada isim maf'ul, ada fi'il mubalaghah, ada afalah tabdil, yang ta'ajub. Itu namanya isim tapi menyerupai fi'il. Jadi ada punya fa'il kalau dia lazim dan punya maf'ul bih kalau dia muta'addi. Wa wajibun dan wajib alal wali syar'i atas wali syara. Apa ayamuro memerintah siapa wali syar'i atifla kepada anak kecil biha dengan sholat lisab'in karena umur 7 tahun. Mun 7 tahun suruh anak sholat belajar. Wadorbu ya. Wawajibun apa adorbu? Wawajibun dan wajib apa adorbu memukul ya, mendidik fil ashri dalam umur 10 tahun. Wa fi hadan yaitu di dalam ashrin in balag jika balik siapa tiplun ajat maka mencukupi apa salat walam tu'ad dan tidak diulang apa salat idza farago minha, idza farago apabila selesai siapa tiplu minha daripada salat. Jadi tentang masalah balik ya, ketika bertepatan ketika dia salatnya. Kita ambil contoh saja yang simpel 15 tahun ya, durasinya adalah tanggal 22 Februari 2022. Pas umur dia hari itu 22 tahun, artinya ketemunya dia. Dilahirkan jamnya sama, dia sholat zuhur. Pas lagi sholat zuhur itu bertepatan dengan lengkapnya usia dia 15 tahun. Artinya sebelum katakanlah rakaat kedua guys ya, rakaat kedua, rakaat pertama belum nyampe usia 15, artinya belum balik. Dan ketika rakaat kedua ini menitnya bertepatan banget pas dengan umur 15 tahun. Apakah harus mengulang? Karena ada sebagian rakaat sholat di luar usia balik dia. Jawabannya ada dalam usul fikih ya, ma la yaqbalu tab'id faqtiyaru ba'dihi kakhtiyari kullihi. Kalau nggak bisa diparo-paro sholat itu zuhur 4 rakaat, yang 4 rakaat bisa nggak bisa dipisah, 2 rakaat dulu nggak bisa dicicil ya, berarti keseluruhannya. Kalau ini dikatakan sah maka rakaat pertama pun itu adalah sah. Makanya Ibnu Ruslan menulis ajzat cukup ya. La uzra fi ta'khiriha illa lisa au naumin au lil jam'i au lil ikrah. La uzra tidak ada uzur atau alasan fi ta'khiriha dalam menunda salat illa lisahin kecuali orang yang lupa au naumin atau tidur au lil jam'i atau untuk jama takdim ataupun jama takhir au lil ikrah atau untuk orang yang terpaksa. Jadi sebisa mungkin salat itu jangan ditunda-tunda. Kecuali memang ada lupa, ada ketiduran atau mau jamak ya, atau karena terpaksa. Jadi terpaksa itu kita berada dalam sebuah keadaan di mana kita itu tidak memiliki keleluasaan ya, dipaksa. Apakah kerja pabrik juga bisa dikatakan ikrah? Bisa.
Karena kalau kita meninggalkan ya nggak enak juga sama bos ya. Jadi boleh menunda sholat sampai waktu istirahat. Wa waktu zuhrin, dan adapun waktu zuhur yaitu min zawaliha, dari waktunya kita mulai dulu ya. Pertama itu adalah sholat zuhur. Jadi sholat itu adalah Isra wal Mi'raj ya, oleh-olehnya ada jadi pada waktu Rasulullah Mi'raj yaitu ada 4 jenis ilmu ya guys. Satu adalah ilmu umum, ilmu khusus, ilmu khawasil khusus, ilmu 4 mata. Ini untuk umum namanya syara. Kemudian ada ilmu khusus yaitu tarekat, dan ada juga ilmu hakikat ya, ilmu khawasil khusus. Ini 4 mata ya. Syariat, tarekat, hakikat. Ini ma'rifatullah ya. 4 mata. Jadi ada ilmu yang tidak bisa disampaikan oleh Rasulullah bahkan untuk dirinya sendiri. Kalau bisa ditambah ada 5 ya. Itu ada ilmu untuk pribadi beliau ya. Jadi itulah ketika beliau sedang kurang bersemangat dalam dakwah, ketika wafat istri tercinta beliau, pamanda beliau, maka Rasulullah Mi'raj ke langit ya, berhadapan langsung dengan zat Allah, di situ mendapatkan 4 ilmu ya. Tapi yang disampaikan kepada umat itu ya sholat. Ustadz ceramah, kiai-kiai ceramah di panggung, di pengajian pasti menjelaskannya bahwa oleh-oleh dari Mi'raj itu adalah sholat. Padahal bukan cuma sholat ya, tapi lebih luas dari itu. Jadi ilmu Allah itu sangat luas ya sahabat-sahabatku, dan ada di pemilik-pemilik ilmu tersebut. Jadi carilah ilmu dan jangan merasa cukup dari ya. Ada pepatah dari guru saya ya, carilah ilmu sampai jadi goblok, dan carilah harta sampai tidak gablek. Artinya sampai kita itu merasa bahwa kita itu bukan siapa-siapa ketika itulah. Dan carilah harta sampai tidak gablek, artinya karena memang harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan, zuhur itu min zawaliha, dari tergelincirnya matahari, ila anzada, sampai bertambah ya. Apa zawal? An mithlil, dari ya, mithlin seperti benda tersebut, mithil ya, li syai'in, bagi benda, zolala yang memiliki bayangan. Jadi contohnya begini, kita punya patok di sini ya, ini matahari. Kalau pas tengah hari itu matahari menyinar ke sini ya, ini katakanlah barat, ini adalah timur ya. Dulu nggak ada jam, jadi mengukurnya matahari ya. Jadi matahari itu ada bayangan ke sini. Ini. Jadi diukur, ini bayangan, ini matahari, karena ada di sebelah, matahari tidak di tengah banget ya, kadang ada di sebelah pinggir. Jadi diukur saja pas ketika matahari tergelincir ke arah barat. Jadi ini bayangan. Cukup gampang ya. Jadi kalau kita terlepas dari waktu ya, tidak punya jam, tidak punya kalender di handphone, kita lihat saja bayangan matahari ya. Kalau ingin akurat tahu waktu zuhur itu, bayangan bergeser ke arah barat ya, itu mulai waktu zuhur ya, pas di tengah-tengah. Tapi diukurkan juga zilulnya ya, di matahari di sini. Kalau mataharinya berada di sebelah sisi kanan atau sebelah kiri, berarti kita harus melakukan penambahan juga ya, sesuaikan dulu. Jadi matahari berada di tengah, di sini nanti ada bayangan sedikit karena dia ada di sebelah kiri.
tambahkan sedikit, kemudian nambah lagi, itulah baru mulai waktu zuhur. Kemudian summa bihi yadkhulu waqtil asri ila an zada an mislin syai'in. Sampai mana akhirnya, Bang? Nah, matahari kemudian bergerak, ini ada bayangan, ini ada 1 meter, kemudian ini juga 1 meter bayangan. Nah, habis waktu zuhur. Kalau tambah sedikit itu mulai waktu asar. Itu maksud daripada ila an zada an mislin li syai'in zalala, sampai zilul misli itu bertambah. Suma bihi, kemudian dengan zadaan mislin li syai'in zalala, ya, yadkhulu masuk apa waktu asri, waktu asar. Waktiro, dan dipilih apa misla zilli dzakal qadri. Masuk waktu ikhtiar bagi sholat asar itu adalah 2 kali, misla 2 kali ukuran, zilli dzakal qadri, bayangan itu ukuran. Ini 1 meter, bayangan tambah 2 meter, itu waktu ikhtiar, artinya waktu terbaik untuk sholat asar ya. Bukan waktu terbaik, artinya masih ikhtiar ya. Nanti ada waktunya masing-masing ya, sholat itu ada waktu ikhtiar, ada waktu fadilah ya. Tapi ikhtiarnya waktu asar itu adalah ketika 2 kali bayangan itu memiliki ukuran dari aslinya. Ya, kalau dalam Fathul Qorib itu ada rinciannya ya. Silahkan antum cek. Karena di sini kita berdasarkan Zubad saja untuk mempersingkat waktu. Jaza boleh. Nah, waktu jaiz ya. Apa sholat asar ila gurubiha, sampai terbenamnya matahari. Jaza boleh ila gurubiha, sampai terbenamnya matahari, apa antuf ala ya. Ini kita bikin fa'il di sini ya. Ya. Jaza boleh apa antuf ala, dikerjakan apa sholat asar. Jadi sampai terbenamnya matahari itu maksud waktu jawaz. Waktu maghrib, dan adapun waktu maghrib, yaitu dakhala, telah masuk apa waktu maghrib, bihadza, dengan ini guru, ketika matahari terbenam, nah buka puasa. Wal waktu, dan adapun waktu maghrib, ya, di sini alnya alil ahdid ya, karena di sini menceritakan waktu maghrib. Wal waktu, dan adapun waktu maghrib, yaitu yabqa, tetap apa waktu, fil qadimi, dalam qaul qadim Imam Syafi'i al-Azhari, yang lebih jelas lagi ilal azhari ilal isya'i ya, sampai waktu isya, bimaghibil ahmari, dengan terbitnya mega, dengan surupnya mega merah ya. Qaul qadim Imam Syafi'i berpendapat bahwa waktu maghrib itu agak sedikit panjang sampai surupnya maghribil ahmar, maghribis syafaqil ahmar, terbenamnya awan yang berwarna lembayung ya, atau jingga. Jadi sekali lagi kita bahas tentang sholat ya, bahwa sholat itu adalah munajat ya. Saya ingin kasih tips ya tentang sholat biar lebih khusyuk lagi ya. Kemudian khusyuk itu adalah ya hudurul qalbi, hadirnya hati. Salat itu adalah munajat ya, munajat. Artinya berbisik, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak perlu kita bikin ribet, simpel aja. Kita harus ngerti dulu, ngerti makna bacaan sholat. Bacaan sholat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini satune ingsun iku wajjahtu, madepaken ingsun wajhi ing badan aku, lilladzi marang zat Allah, alladzi fatara sing ta'aken sapa, alladzi as-samawati, 7 lapis langit, wal ardolan 7 lapis bumi. Jadi itu kata kuncinya.
Jadi pikiran, mulut, dan hati kita ikut saja ke bacaan sholat. Ikut saja ke bacaan sholat. Kemudian setelah itu kita terjemahkan sendiri dalam hati rasanya seperti apa. Itu tips buat sholatnya. Ikutin saja bacaan sholat. Dan bayangkan bahwa tidak perlu berpikir ada Allah melihat kita, ya itu sangat sulitnya. Karena kita tidak diwajibkan untuk meneliti zat Allah, ya. Jadi agama tidak memerintahkan seseorang untuk meneliti zat Allah seperti apa. Allah lagi ngapain sekarang? Allah di mana? Allah seperti apa rupanya? Itu tidak diwajibkan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi bahwa sampai kepada mukasyafatul af'al, mukasyafatus sifat, ya. Sampai di situ mukasyafatul dzat tidak bisa diraih oleh seseorang selain Nabi Muhammad SAW di dunia, ya. Mukasyafatul dzat itu hanya ada di surga bagi orang-orang mukmin. Jadi sekali lagi kalau Allah Subhanahu wa taala belum sampai kita tingkatannya, ya, anggap saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di samping, di hadapan kita, memperhatikan kita seperti apa sholat kita. Kalau Rasulullah masih sulit juga, guru kita, ya, guru, ya. Wahai muridku, aku ingin tahu seperti apa kamu sholat zuhur. Atau wahai muridku, aku ingin tahu seperti apa imam. Ya, waktu jadi imam kamu itu seperti apa bacaannya, memimpin sholat itu seperti apa. Jadi lakukan yang terbaik. Jadi kalau tidak bisa Allah, Rasulullah. Kalau tidak bisa Rasulullah, guru kita, ya. Yang penting jangan mertua kita, ya. Ya, itu namanya riya. Kalau guru itu tidak bisa disebut riya, ya. Karena anggap saja guru sedang hadir kita sholat dan ingin melihat yang terbaik sholat kita seperti apa. Jadi itu yang sering saya gunakan, ya, karena supaya kita ta'aluk dengan guru kita dan guru selalu mendampingi kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.